Ini singa yang bersayap. Ya. Singa adalah raja binatang. Kalau singa mengaum, semua binatang dan manusia jadi takut. Singa ini menggambarkan tentang kerajaan Babel. Ya. Babel yang bagaimana menguasai Yerusalem, menguasai banyak bangsa-bangsa, memperbudak banyak bangsa-bangsa. Seperti singa, itu sebabnya kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar itu benar-benar berdiri sebagai raja segala raja. Kalau dia bersuara, tidak ada raja-raja yang lain yang berani. Semua raja-raja yang ada di dalam taklukannya, yang menjadi jajahannya, semua tunduk dan taat kepada perintah Nebukadnezar. Itu yang terjadi di dalam sejarah. Raja Nebukadnezar hancurkan bait Allah dan menawan bangsa Israel di Babel selama 70 tahun. Jadi kita tahu bait Allah waktu Israel ditawan di Babel, bait Allah dihancurkan. Benar-benar ya, bagaimana kaitannya dengan Israel? Raja kerajaan Babel, raja segala raja, mulutnya yang penuh keangkuhan dan kesombongan, maka segala bangsa akan takut dan takluk padanya. Ya, jadi segala bangsa benar-benar tunduk padanya. Menyamakan diri sebagai Tuhan hingga dia dijadikan sama dengan binatang. Jadi dalam dia bertitah atas kesombongannya, dia merasa sudah sama seperti Tuhan. Siapakah aku ini ya, yang bisa sebesar ini? Dia benar-benar siapakah yang sama seperti aku? Atas kesombongannya itu maka Tuhan turunkan dia menjadi sama dengan binatang. Kita tahu sejarahnya itu dalam Alkitab ya. Nah, Babel ini berkuasa selama 604 sampai 539 sebelum Masehi. Itulah masa kekuasaan binatang pertama sudah digenapi. Nah, binatang kedua beruang. Beruang kalau kakinya memijak sangat kuat. Apabila kaki depannya memijak musuhnya, maka mangsanya akan hancur lebur. Kekuatan beruang adalah kakinya. Ya. Jadi dia akan memijak sangat kuat sehingga musuh hancur lebur. Nah, ini berbicara tentang Media Persia. Media Persia mengalahkan kerajaan Babel, sehingga Media Persia berkuasa dan menguasai Yerusalem. Media Persia lah yang mengizinkan kembalinya Israel ke Yerusalem. Ya, rajanya Raja Kores. Dikatakan bahwa ada dua dia berdiri di sebelah sisinya beruang ini, dan ada 3 tulang rusuk di dalam mulutnya. Ya, kita tahu apa maksudnya itu. Berdiri pada satu sisinya berarti bahwa kerajaan ini adalah kerajaan gabungan dua kerajaan, Media dan Persia. Tapi berdiri di salah satu sisinya berarti bahwa yang satu lebih menonjol, yang satu hanya menopang. Kerajaan Media Persia ini gabungan antara Media dan Persia, tapi tidak seimbang, yang satu menonjol. Itu sebabnya dikatakan beruang ini berdiri di salah satu sisinya. Ya, dia adalah salah satu kerajaan besar yang sangat berkuasa. Ada 3 tulang rusuk di dalam mulutnya. Berbicara apa? Bahwa menguasai 3 kerajaan besar. Jadi awalnya dia berkuasa, dia sudah menguasai 3 kerajaan besar, ya. Yang sekarang ini adalah Iran,
Turki dan Irak. Jadi itu adalah yang dikuasai oleh media Persia pada awalnya, ya. Tapi kalau dulu bukan bernama Iran, tapi Media, kemudian Lydia, sekarang Turki, dan Babel, sekarang Irak. Itu dikuasai awalnya. Dan baru kemudian dia mengembangkan kekuasaan, makanya dikatakan makanlah daging banyak-banyak. Raja Kores dan Raja Darius Agung dan Raja Artasasta adalah raja-raja yang besar dari Media Persia, dan ini ada di dalam Alkitab, ya. Nah, Raja Kores yang mengizinkan Israel pulang, Raja Darius Agung yang menyelesaikan pembangunan Bait Allah, dan kemudian Raja Artasasta yang menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem dan memberi bantuan untuk pelaksanaan ibadah. Jadi kita lihat di sini ada sisi baik dari media Persia, tetapi dia tetap menjajah, tidak melepaskan untuk menjadi merdeka. Sebenarnya kalau ini berlanjut, ya, ini akan jelas kalau dihubungkan dengan pasal 8. Karena ada 3 nubuatan di dalam kitab Daniel yang sangat penting dari zaman ke zaman, yaitu pasal 2, pasal 7, dan pasal 8. Pasal 2 berbicara tentang bagaimana berhala yang dihadapi, kekuasaan berhala. Dan kemudian pasal 7 berbicara kekuasaan raja. Dan pasal 8 berbicara tentang penyesatan. Inilah yang sedang kita hadapi. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah rencana Allah. Rencana Allah bagaimana kita masuk di dalamnya, menjalani hidup pada masa-masa rencana Allah ini sedang berjalan. Karena ini disiapkan Tuhan, diadakan Tuhan untuk membuat Israel sadar, untuk membuat Israel sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan. Demikianlah tentunya gereja Tuhan. Karena binatang ini terus berlanjut sampai hari ini, maka bagaimana gereja Tuhan bertumbuh, bagaimana gereja Tuhan sungguh-sungguh menjadi beriman yang satu hanya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Dan itu sebabnya Tuhan izinkan bangkitnya 4 binatang buas ini. Kemudian binatang ketiga, yaitu Yunani, adalah harimau kumbang, ya, adalah binatang buas yang bergerak cepat sekali. Nah, ini binatang buas, kelebihannya adalah gerakan cepat. Kalau dia berlari, tidak ada mangsa yang dia bisa tidak kejar, karena kecepatannya lebih tinggi dari binatang-binatang lain. Nah, ini kelebihan dari macan tutul. Dia berkepala 4 dan bersayap 4. Seperti apa? Kemudian berkepala 4 berbicara bahwa 4 raja yang akan bangkit sesudah Alexander Agung, ya. Jadi sesudah dia, karena tidak ada penerusnya, ya, dan kita bisa baca di sejarahnya, memang dia tidak punya. Ada si anaknya tapi masih kecil, karena dia mati sekitar umur 30-an. Anaknya masih bayi, ya. Saya sudah lupa masih hitung bulan atau sudah 1-2 tahun, saya sudah lupa. Yang jelas masih bayi, belum bisa apa-apa. Ada para jenderalnya yang mengupayakan bagaimana supaya kerajaan tetap, walaupun diwakilkan kepada para jenderalnya, ini anak ini dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya. Tetapi ada yang tidak, sepertinya mau berebut kekuasaan para jenderal yang lain. Akhirnya anak itu dibunuh bersama ibunya.
Karena sudah tidak ada penerus, makanya para jenderal yang ada, pengikut Alexander Agung itu membagi 4 kerajaan. Mereka lah yang berkuasa di 4 wilayah kerajaan itu. Itulah sebabnya digambarkan berkepala 4. Ada bersayap 4, ya, berbicara tentang dia begitu cepat menguasai 4 penjuru alam, ke seluruh alam dia menguasai. Nah, inilah gambaran binatang buas yang berkuasa, menjajah, memperbudak, menganiaya banyak bangsa-bangsa. Nah, salah satu pecahannya kerajaan Seleukia menguasai Yerusalem. Jadi tidak semua kerajaan yang pecahannya itu hanya satu yang menguasai Yerusalem, yaitu Seleukia. Nah, jadi akan lebih berpusat nantinya ke Seleukia karena dialah yang menguasai Israel. Nah, kita lihat penerus dari Seleukia ada Antiochus III dan Antiochus IV, tetapi nanti ini lebih jelas kalau kita bahas di Daniel pasal 8. Kalau ada waktu kita bertemu lagi, kita bisa membahas pasal 8, bahkan kalau bisa dengan pasal 2. Itu akan sangat, karena sebenarnya tidak bisa terpisahkan ketiga pasal ini. Nah, binatang yang keempat, tiga binatang itu sudah terjadi, sudah digenapi. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa ini membuat kita sekarang renungkan, ternyata itu benar-benar terjadi 4 binatang itu, binatang buas yang bangkit itu di dalam sejarah. Salah satu yang perlu untuk kita ketahui, ya, karena ini adanya di dalam catatan sejarah, bukan di dalam Alkitab. Karena Yunani berkuasa itu sudah tidak tercatat di dalam Alkitab ketika Yunani berkuasa. Makanya nama Alexander Agung tidak tercatat lagi di dalam Alkitab. Karena pada masa itu firman berhenti. Israel lagi keras kepala, maka Tuhan menghentikan pewahyuan pada masa itu, ya. Nah, apa yang terjadi pada hubungannya untuk kita melihat nubuatan ini dengan apa yang terjadi pada Yunani dan Israel? Salah satunya yang tidak dihancurkan Yunani ketika datang menyerang Babel dan seluruh wilayah kekuasaannya adalah Israel. Israel tidak dihancurkan, tidak dirobohkan, sehingga bait Allah yang sudah dibangun itu tetap kokoh, dibangun pada zaman media Persia, tetap kokoh sampai zaman Tuhan Yesus ada. Nah, pada zaman Yunani, waktu Alexander Agung datang mau menyerang, sudah dikepung, maka keluarlah imam seorang diri. Ya, ini bukan catatan Alkitab, tapi catatan sejarah. Dia keluar dan menyampaikan, dia menyambut Yunani, mempersilahkan Yunani karena sudah tercatat di dalam kitab mereka, di dalam kitab Daniel, bahwa Yunani akan datang dan berkuasa. Nah, oleh karena dia diterima, dia memang sudah tercatat bahwa dia akan datang berkuasa, makanya Alexander Agung tidak membinasakan mereka, tetapi langsung ada keputusan bahwa apa yang mereka harus lakukan sebagai daerah taklukan. Ya, bahkan kita tahu sampai Raja Alexander itu mempersembahkan korban di bait Allah. Dia tergugah dengan itu, dengan berita itu, bahwa memang sudah dinubuatkan dia akan datang suatu saat
Itu sebabnya bait Allah pada saat itu tidak dihancurkan. Ya, tidak berbeda dengan pada zaman Babel, benar-benar dihancurkan. Nah, binatang keempat adalah kerajaan Roma dan Anglo-Saxon dan Antikris. Ya, kenapa binatang keempat ini ada 3 raja di dalamnya, 3 kerajaan? Pertama badannya, ya, dan ada 10 tanduk, dan ada 1 tanduk kecil yang muncul yang bermata dan bermulut. Matanya mata manusia, mulutnya mulut manusia. Ya, itulah jadi badannya ini kerajaan Roma. 10 tanduk adalah Anglo-Saxon, dan tanduk kecil yang muncul terakhir yang bermata dan bermulut adalah Antikris. Binatang yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Jadi binatang ini aneh, sangat dahsyat, sangat kejam. Ya, ini binatang yang keempat. Kita tahu pada zaman kerajaan Roma, sepersingkat saja, ya. Pada zaman kerajaan Roma itu terjadi satu kekejaman yang sangat dahsyat. Makanya dikatakan dia bergigi besi dan berkuku tembaga. Kekejaman yang sangat besar. Ya. Gigi besi melambangkan, berbicara tentang persenjataan yang mereka gunakan. Karena mulai pada zaman Roma sudah mulai mereka menciptakan persenjataan yang canggih. Kalau sebelumnya kan banyakkan paling panah, paling apa, tetapi ketika kerajaan Roma, persenjataan mulai menjadi skala yang luar biasa. Bahkan ada yang mereka ciptakan suatu persenjataan api yang bisa tetap menyala di air. Nah, itu dalam catatan sejarah bagaimana kerajaan ini dikatakan bergigi besi. Berkuku tembaga berarti menginjak, menghukum. Nah, kerajaan Roma, pada masa kerajaan Roma dicatat bahwa terjadi perbudakan terbesar pada zaman kerajaan Roma. Sampai 1 di antara 5 orang menjadi budak. Maksudnya 1/5 penduduk dalam kerajaan ini adalah budak. Perbudakan yang paling besar sepanjang sejarah. Ya, penganiayaan yang sangat besar. Mungkin kita sudah biasa dengar Kaisar Nero, ya, Kaisar Hitler dan sebagainya. Kaisar-kaisar yang benar-benar kejam. Kekejaman luar biasa pada zaman kerajaan Roma. Inilah dikatakan bagaimana binatang ini sangat aneh, tapi dia bergigi besi dan berkuku tembaga. Ya, penghukuman yang luar biasa. Nah, Roma inilah yang mengalahkan Yunani dan akhirnya menguasai Israel. Kita tahu pada zaman Tuhan Yesus Roma yang berkuasa di Israel. Nah, yang terjadi juga pada zaman Roma, terjadi pembunuhan anak berumur 2 tahun ke bawah waktu Yesus lahir. Ya kan, kita tahu itu. Jadi bagaimana kejamnya Kaisar sampai semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah dibunuh. Ya. Dan pada tahun 70 sesudah Yesus disalib, bait Allah dihancurkan. Ini semua kita lihat dalam sejarah ada kaitannya dengan umat Israel. Kenapa bait Allah dihancurkan? Karena Israel terlalu mengagungkan bait Allah, terlalu fokus dengan bait Allah, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Makanya akhirnya sekalian bait Allah itu Tuhan izinkan dihancurkan. Tuhan Yesus sudah menubuatkan sebelum dia disalibkan, dia sudah mengatakan bahwa bait Allah ini akan dirobohkan dan tidak akan ada batu yang berdiri di atas batu yang lain.
Dan kita tahu seperti apa dalam catatan sejarah ketika Jenderal Titus menyerang Israel dan merobohkan bait Allah. Kenapa batu-batu itu tidak ada lagi yang berdiri di atas batu sampai pondasi digali? Karena kita tahu bait Allah itu penuh dengan disalut dengan emas. Banyak benda-benda emas di dalamnya. Nah, awalnya bait Allah ini dibakar. Ketika dibakar, emas ini meleleh. Ketika sudah selesai, emasnya sudah meleleh, maka mereka menggali batu-batu itu dan membawanya karena mau mengambil emasnya. Sehingga tidak ada batu lagi yang tertinggal. Semua dibawa. Karena emas melekat di situ. Ya. Itu sebabnya tidak ada batu pondasi pun. Tinggal yang paling dasar di bawahnya. Yang tidak turun emas ke bawah. Itu yang tinggal tidak di bawah, ya. Nah, inilah bagaimana penggenapan nubuatan ini. Nah, binatang keempat ini dikatakan bertanduk 10, berbicara 10 raja di barat. Kapan 10 tanduk ini mulai menyatakan kekuasaannya? Itu sesudah yang dibahas tadi, sesudah Perang Dunia Kedua, ya. Normalnya mulai tahun 1949. Normalnya di situ. Peperangan sudah ditahan, angin sudah ditahan, ya. Sehingga 10 tanduk ini sudah mulai berkuasa, tetapi mereka belum mendapatkan posisi sebagai raja. Nah, kemudian tumbuh sebuah tanduk bermata dan bermulut berbicara, antikris. Ini akan muncul pada saat kegerakan besar mulai pecah. Tanduk ini masuk kesusahan besar. Satu saat terakhir akan terjadi kesusahan besar. Disitulah tanduk ini muncul. Tanduk ini muncul berbicara antikris yang akan menyatakan diri. Antikris sebenarnya sudah ada di sekitar kita, tetapi mereka bergerak di bawah tanah. Ya. Nanti mereka akan muncul memunculkan, mengakui dirinya, menyatakan dirinya bahwa dia antikris dan dia benar-benar melawan Tuhan. Ya. Nah, ketika itu muncul, maka 3 tanduk, ya, 3 tanduk yang ada pada 10 tanduk ini gugur 3, jadi tersisa 7. Berbicara bahwa antikris dalam kegerakan besar akan berjalan bersama dengan 7 tanduk. Mereka lah yang akan menguasai dunia, mereka lah yang akan menguasai Yerusalem. Nah, inilah yang kita perlu pahami, bahwa nantinya kenapa sampai sekarang bait Allah ketiga tidak bisa dibangun. Nanti ketika tanduk ini muncul, antikrislah yang akan membangun bait Allah ini. Dia yang akan membackup, dia akan merangkul Yerusalem, merangkul Israel, menjadikan sekutunya dan menjanjikan bait Allah dibangun, sehingga Israel setuju, karena memang Israel ingin sekali bait Allah dibangun. Jadi kita lihat nanti dalam perkembangan, kalau bait Allah sudah mulai dibangun, artinya antikris sudah mulai ada, artinya bahwa kita mulai terlambat kalau kita baru mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah melihat itu lagi dalam sejarah nanti, berarti kita sudah terlambat. Makanya jangan sampai terlambat, jangan sampai antikris ini sudah muncul baru kita mau berjuang, berusaha untuk setia, untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Semuanya sudah terlambat. Ya. Apa artinya kalau terlambat? Akan
menjadi gereja tertinggal, akan menjadi mangsa antikris. Makanya Tuhan katakan, bersiap-siaplah, berjaga-jagalah. Sebelum masa ini tiba, selagi kesempatan ada, mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik untuk iman kita mengalami kemajuan, iman kita mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Tanpa buah, kita akan berkembang. Seperti dikatakan, pohon yang tidak berbuah, kapak sudah siap untuk menebang dan dibuang ke dalam api. Jadi orang percaya yang tidak ada buah Roh Kudus pada akhirnya akan dibuang. Makanya jangan kita merasa bangga hanya dengan sebagai percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita harus taat kepadanya. Apa yang diperintahkan. Kalau kita diperintahkan untuk setia, setia. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Salah satu yang perlu kita perhatikan, gereja mula-mula. Gereja mula-mula mereka bertumbuh dalam iman. Itu dikatakan mereka tiap-tiap hari dengan sehati berkumpul bersama-sama, memecahkan roti bersama-sama, beribadah bersama-sama. Saudara, kenapa mereka bisa tiap-tiap hari berkumpul beribadah bersama-sama dengan sehati? Sampai dikatakan ada yang menjual hartanya untuk dibagikan kepada yang berkekurangan. Gereja akhir zaman harus lebih baik dari gereja mula-mula. Kenapa? Karena gereja akhir zaman akan dibawa Tuhan sampai kepada menikah dengan Tuhan. Berbeda dengan gereja mula-mula, hanya sampai kepada ditunangkan. Nanti akan menikah pada saat setelah dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Tetapi gereja Tuhan itu langsung sampai kepada pernikahan. Itu sebabnya iman kita harus lebih baik, paling kurang sama dengan gereja mula-mula. Nah, kalau ibadah kita kurang, terus terang ya, soal ibadah ini memang kadang-kala susah-susah. Kalau sudah mau tiap hari, kami di kota memang bikin kegiatan sepanjang minggu, tiap hari ada ibadah. Tetapi tidak semua juga jemaat hadir. Ya. Ada yang hadir hanya sekali seminggu. Ada juga yang hadir sepanjang minggu, dari Senin sampai Minggu. Tapi ada juga yang tetap ya hidup dalam dosa. Kenapa saya gambarkan ini? Kita yang ada di kota rata-rata kan pegawai, mungkin di swasta, mungkin di pegawai negeri. Kita tahu orang yang bekerja apalagi di swasta, di perusahaan, itu tidak bisa lari-lari, ya, tidak bisa sembarang isi untuk pergi ibadah, tapi tetap berusaha. Tentu saya merasa lebih baik kita yang di desa, apalagi kita yang sebagai petani. Kita sebagai petani, kita adalah pemimpin usaha kita sendiri. Tidak ada yang melarang kita kalau kita beristirahat. Tidak ada yang mau marah-marah. Tidak ada yang mau pecat kita kalau kita merajin ibadah. Itu berarti bahwa ini sangat tergantung kepada kita. Kalaupun tidak ada di gereja ibadah tiap hari, kita buat di dalam rumah. Di dalam rumah kan ada suami, istri, anak. Buatlah persekutuan. Kita lihat saja Daniel dengan tekun 3 kali dalam sehari dia berdoa di rumahnya. Kita praktekkan ini.
Ini bukan sembarangan ditulis bahwa Daniel berdoa dengan setia, dengan tekun 3 kali dalam sehari. Tapi itu menjadi teladan bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Berarti kita harus bisa tiap hari berdoa 3 kali dalam sehari. Dan harus bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama tiap-tiap hari. Itu seperti gereja akhir, gereja mula-mula. Nah, karena itu bagaimana kita bangkit? Bagaimana kita mau bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus kalau kita perhitungan untuk setia berdoa dan beribadah? Dengan banyak alasan, saya capek, saya macam-macam lah. Perhatikan undangan yang diundang Tuhan masuk ke dalam pesta. Oleh Tuhan pesta. Banyak yang menolak dengan alasan saya baru kawin, saya baru beli kebun, saya baru beli sapi, dan lain-lain. Akhirnya yang punya pesta katakan, biarkan mereka, cari orang lain menggantikan mereka. Apakah kita mau jatah kita di dalam kerajaan Allah harus digantikan oleh orang lain oleh karena kita tidak setia? Karena itu saudara, mari kita berusaha ya untuk bisa tetap setia. Nah, kita perhatikan dalam gambar masanya binatang buas keempat ini dan hubungannya dengan 10 tanduk dan 7 tanduk, bahwa yang berkuasa dari mulanya adalah Roma. Ini adalah binatangnya, kemudian 10 tanduknya berkuasa dari 1949 sampai sekarang. Masuk dalam kegerakan besar, maka yang berkuasa adalah 7 tanduk bersama Antikris. Masuk dalam zaman Antikris, maka yang berkuasa adalah binatang ini, dengan kata lain kembali kepada 10 tanduk. Binatang yang dikatakan berkepala 7, bertanduk 10, berarti kembali kepada 10 tanduk dalam zaman Antikris. Kita perlu persiapan menghadapi ini. Ya, kita tahu sudah bahwa sekarang ini masa nyaman karena angin ditahan. Kita tahu bahwa ketika ini muncul, berarti angin sudah mulai dilepas. Apa gunanya kita dimeteraikan Tuhan? Ketika kegerakan besar tiba, ya di sini kegerakan besar, satu sahabat terakhir. Ketika kegerakan besar tiba, pemeteraian Allah atau pencurahan Roh Kudus, hujan akhir dicurahkan 2 kali lipat, 7 kali lipat, bahkan sampai 10 kali lipat. Yang layak menerima hanya bagi mereka yang sudah dewasa dalam iman, yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Mereka inilah yang akan disempurnakan. Mereka inilah yang menjadi alat Tuhan di dalam kegerakan besar. Jadi kita yang tidak dewasa iman, yang kanak-kanak iman, yang bodoh akan tertinggal dan menjadi mangsanya Antikris. Karena itu perlu kita mengerti dan mempersiapkan diri dari sekarang. Berbicara penggenapan ini sebenarnya saya sudah jelaskan tadi, ya, bagaimana singa digenapi oleh Raja Babel, ya, beruang digenapi Kores, Darus Agung, Raja Media Persia, dan selanjutnya. Ya, ini semua kita lihat bagaimana penggenapannya sudah digenapi. Yang mana yang belum digenapi? Ya. 10 tanduk juga sudah digenapi dan sedang berjalan. Ya. Tanduk kecil yang muncul ini yang belum digenapi, yang bermulut dan bermata, berbicara Antikris. Ketika Antikris sudah muncul, berarti kita melihat bahwa yang digenapi tinggal sedikit, yaitu
binatang kecil yang muncul dan gugurnya 3 tanduk. Sisa itu yang belum digenapi. Ya. Kalau itu juga sudah digenapi, berarti Tuhan datang. Nah, kita melihat dari sekian ini, nubuatan sekian panjangnya, tinggal bagian kecil yang belum digenapi. Itu sebabnya kita yang ada saat ini benar-benar harus mempersiapkan diri di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Berjagalah, bersiaplah. Waktu Tuhan semakin singkat. Ada satu kesaksian kami dari Palu. Ada beberapa peringatan Tuhan terakhir ini. Dalam penglihatan pertama, dan ini berkaitan. Pertama diperlihatkan ada air seperti air mancur, tetapi air mancur itu berwarna-warni. Kita tahu apa artinya itu. Air berbicara firman, warna-warni berbicara pelangi, warna pelangi. Nah, artinya perjanjian Tuhan. Apa perjanjian Tuhan? Tuhan berjanji Tuhan tidak akan binasakan lagi bumi ini dengan air, tetapi dengan api. Kalau dengan air Nuh masih bisa selamat, tapi dengan api kira-kira bisakah kita selamat? Tidak akan ada yang bisa lolos dari api. Itu sebabnya Rasul Petrus mengatakan, kalau dunia akan dibinasakan sedemikian itu, maka betapa sucinya kita harus hidup. Berarti yang bisa meloloskan kita, yang bisa membuat kita bertahan menghadapi api pembakaran dunia ini adalah kesucian. Hanya dengan hidup suci kita bisa bertahan. Kalau kita tidak hidup dalam kesucian, kalau kita ada noda, kita ada dosa, menyimpan kesalahan, maka kita pasti binasa. Makanya jangan simpan kesalahan, simpan musuh, simpan akar pahit, simpan dendam. Ya, segera berdamai. Usahakan sedapat mungkin kita berdamai dengan semua orang. Karena hanya Tuhan hanya mau menyambut orang yang hidup dalam damai sejahtera. Tuhan katakan, damai sejahteraku aku tinggalkan bagimu. Sekarang menjadi pertanyaan, sudahkah kita memiliki damai sejahtera itu? Kalau kita masih memiliki sifat biasa bersungut-sungut, biasa kecewa, biasa mengeluh, biasa mengomel, biasa marah-marah, adakah damai sejahtera? Renungkan itu. Berarti kita adalah orang yang di luar garis dari Allah. Orang yang benar-benar ada di dalam lingkungan Tuhan, lindungan Tuhan. Orang yang dipenuhi damai sejahtera Allah. Perhatikan firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah itu berbicara bukan soal makan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera dan sukacita. Berarti orang yang tidak hidup dalam damai sejahtera dan sukacita di luar kerajaan Allah. Sekarang ini kita harus hidup dalam kerajaan Allah, karena firman Tuhan katakan kerajaan Allah itu ada di antara kami. Berarti kita harus hidup dalam damai sejahtera, hidup berdamai dengan semua orang. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita